Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciampel yang berhalangan untuk hadir, dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciampel yang saya cintai. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara seminar di ruang lab komputer SMA Negeri 1 Ciampel. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Apriliani dan saya masalah moderator, nama saya Tarinas Ramadan yang akan memandu perjalanannya seminar pada siang hari ini. Pertama-tama, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama sebagai bentuk rasa syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari pembina Kombit, yakni Bapak Dian Herdiana SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang begitu berlimpah, nikmat yang tiada tara, terutama adalah nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Tidak lupa juga kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan juga seluruh kaum muslimin ila yaumil. Baik, siswa-siswi yang hadir di seminar ini, seminar aplikasi microcontroller ESP32 yang nanti diselenggarakan oleh anak anggota kita Kombit, komunitas belajar IT Semarang 1 Ciampel. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti seminar ini bisa memberikan sharing ilmu, berbagi ilmu, dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan juga terima kasih kepada yang hadir, anggota Kombit, juga baik yang bukan Kombit, termasuk juga yang hadir di online, di YouTube dan juga di TikTok ya. Alhamdulillah sudah live. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat bagi kita semua bahwa SMA 1 Ciampel punya potensi, kita punya sarana prasarana, maka kita manfaatkan agar bisa memberikan sebuah manfaat bagi kita semua. Sedikit ada yang akan saya sampaikan sebelum masuk ke acara seminar. Silakan gitu. Nah, baik. Ini visi saya itu nanti ke depan. Kombit ini, komunitas belajar IT ini, karena kita memang dirintis dari niat yang baik. Kita menginginkan niat yang baik untuk bisa berbagi ilmu. Bahkan di dalam Kombit ini tidak boleh ada yang pelit ilmu. Ya, misalkan Rapsa sudah bisa seperti ini, share ke yang lain. Yang lain sudah bisa seperti ini, share ke yang lain. Jadi silakan satu sama lain harus saling berbagi. Kalau ada anggota Kombit yang pelit, lebih baik keluar, jangan masuk Kombit. Karena niat kita adalah berbagi ilmu, dan pelatihan IT juga ini pelatihan bersama-sama. Pelatihan kita juga pelatihannya gratis ya, begitu ya. Dan juga kita membangun kita sendiri. Jadi prinsipnya adalah dalam Kombit ini adalah belajar bersama, sukses bersama. Itu yang nanti dicita-citakan, dan visi saya nanti di Kombit ini adalah satu-satunya komunitas di SMA 1 Ciampel yang paling ngerti IT. Itu cita-cita yang saya harapkan. Jadi bolehlah mungkin di yang lain juga mungkin punya keahlian masing-masing. Teman-teman kita di luar Kombit juga punya keahlian masing-masing. Tapi cita-cita saya punya visi dan misi ke depan Kombit yang paling ahli dibandingkan dengan teman-teman di SMA 1 Ciampel yang lain. Karena kita punya fasilitas, kita punya pelatihan, kita punya potensi, maka insya Allah itu menjadi sebuah hal yang kita harapkan. Jadi
komunitas belajar ahli IT di Seman 1 Ciampea. Jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya, gimana sih caranya? Coba tanya ke anak Kombit, gitu ya. Harapan saya begitu. Jadi kalau misalnya gimana nih install komputer? Coba tanya ke anak Kombit. Gimana sih benar cara supaya nampilin begini? Coba tanya ke anak Kombit. Nah itu yang harapan saya ke depan. Maka ini menjadi titik awal barangkali untuk bisa lebih terpublikasi ke teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya sedikit akan bahas arti lambang COVID ini juga mungkin yang lain belum paham. Bentuk heksagonal, heksagonal ini adalah bentuk yang seimbang di sarang apa ini biasanya? Sarang lebah. Ini yang diharapkan. Jadi karakter kita itu karakter lebah, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini adalah bentuk yang paling bagus dan paling kuat kokoh dalam bentuk pembangunan. Kemudian juga ada 3 lapis. Ini salah satu bentuk pengembangan, diharapkan semakin berkembang, semakin cerah. Karena warna-warna yang terakhir kan warnanya lebih cerah ya dibandingkan dengan yang lain. Mudah-mudahan kita terus berkembang, tidak hanya di titik kegiatan seperti ini, juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi harapan kita, prinsipnya kita belajar di Kombit ini adalah berbagi ilmu. Orang yang berbagi ilmu, insya Allah tidak akan jadi kekurangan ilmu. Ilmu saya jadi habis, mustahil. Pasti juga akan semakin berkembang dan bertambah. Baik. Nah, ini yang paling penting. Sudut pandang itu menentukan jati diri kita. Kombit itu memandang bahwa kita harus paling ahli di dalam bidang IT. Itulah jati diri kita. Berarti kita harus bisa install komputer, bisa service komputer, misalnya bisa masalah office, bisa masalah IT dan sebagainya. Nanti ke depan bisa IoT, nanti program pemrograman, kemudian juga nanti robotik, nanti ke depan ini kan calon-calon robotik nih. Mikrokontroler ini bisa jadi semacam prosesor ataupun otaknya ini kelas dual core, dan itu bisa diterapkan di mana saja. Dia bisa untuk aplikasi robot, bisa untuk aplikasi IoT begitu ya, Internet of Things dan sebagainya. Ini jadi potensi nanti kita ke depan. Waktu kita sebentar, hanya kurang lebih 3 tahun, dan belajarnya pun seminggu sekali, itu pun hanya 1 jam. Jadi mohon manfaatkan, sekiranya kita punya waktu untuk bisa masuk ke lab komputer, silakan untuk bisa terus berkembang, meningkatkan potensi kita sebagai siswa, sebagai orang yang terpelajar. Jadi tergantung sudut pandang, tergantung jati diri kita seperti apa. Kita memandang siapa? Saya mah agak susah kayaknya belajar Kombit. Nah, sudah itulah jati diri Anda. Saya mah susah, kalau saya pasti bisa belajar IT di SMA 1 Ciampea. Saya bisa meningkatkan, saya bisa melebihi Rapsa. Berarti itulah jati diri Anda. Ya. Jadi tergantung Anda melihat diri Anda itu seperti apa. Itulah jati diri Anda. Tergantung dalam mindset Anda itu seperti apa. Saya pasti bisa belajar lebih baik. Mari kita bersaing. Rapsa berbagi secara gratis karena ilmunya juga gratis ya Rapsa ya. Di internet itu gratis kan. Jadi di internet itu prinsipnya kalau bisa gratis kenapa harus bayar? Ya. Kalau bisa gratis kenapa harus bayar? Itu manfaatkan prinsip di internet seperti itu ya, supaya kita meningkatkan potensi dan keterampilan kita dalam bidang IT. Oke, berikutnya sudut pandang yang lain. Baik, saya menekankan di syarat-syarat Kombit ini adalah bahwa ini dulu wilayah kekuasaan kaum muslimin di zaman tahun 1900, 1800-an, 1700-an, 1920-an. Ini kekuasaan kaum muslimin, bahkan Indonesia pun ada. Ini simbol apa ini? Bulan bintang. Kenapa pertanyaannya di bulan bintang ada di Indonesia? Kan begitu ya? Percis banget. Tuh di Kubah SMK Pratama, ada kan bulan bintang ya? Ada ya? Termasuk juga di wilayah-wilayah yang lain. Ada partai apa di Indonesia? Bulan bintang juga kan? Terus di Irlandia ada klub sepak bola gambarnya apa? Bulan bintang, saya lupa lagi klubnya apa. Itu menunjukkan bahwa inilah pengaruh kekuasaan kaum muslimin tahun 1920-an. 1700-an, 1800-an kekuasaan kaum muslimin ada di sini. Termasuk juga Dagestan, Chechnya. Ini wilayah apa ini? Ini Turkistan Timur. Uighur. Kemudian kesananya lagi itu ada Chechnya, Dagestan, Habib Nurmagomedov. Sebelah sana lagi ini wilayah apa ini? India. India Taj Mahal itu buatan siapa? Orang Islam. Di kita juga punya selain Taj Mahal apa? Ada yang menjadi
terkenal sedunia. Kalau di India kan ada Taj Mahal, kalau di kita listrik mahal, BBM mahal, pulsa mahal, SPP mahal kan begitu ya. Nah ini termasuk juga sini nih, masuk ke wilayah Somalia, masuk ke wilayah Sudan, masuk ke wilayah Turki. Di Turki sini ini pernah di bawah kekuasaan kaum muslimin. Itulah sudut pandang kita. Di IT ini kita punya berbicara, di komite ini kan ada tulisan bit ya. Bit itu adalah berbicara tentang paket data. Paket data yang paling kecil itu adalah 010101 bilangan biner. Nah, 0101 itu muncul dari angka 0 dan 1. Siapa penemu angka 0? Al-Khwarizmi. Memang angka 0-nya awalnya dari India, tapi tidak populer, tidak terkenal. Oleh Al-Khwarizmi dimodifikasi menjadi 0 sudut. Berkembanglah angka 1, 2, 3 yang kita gunakan adalah milik kaum muslimin. Jadi jangan merasa minder dengan angka-angka matematika, itu adalah milik kaum muslimin zaman dulunya. Oleh karena itu, maka itulah sudut pandang yang harus kita tanamkan, bahwa kita sangat berpengaruh di dunia ini sebagai seorang muslim. Al-Khwarizmi, belum lagi Abu Firnas, belum lagi Ibnu Hayyan, Al-Farabi, Ibu Sina, banyak sekali penemu-penemu umat Islam yang memang sangat berpengaruh terhadap teknologi, termasuk teknologi IT. Coba bayangkan kalau tidak ada angka 0. Angka Romawi bisa nggak muncul teknologi IT sekarang? Agak susah, terlambat mungkin. Kita masih naik kuda datang ke sekolah. Itu saja barangkali sambutan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menikmati presentasi dari teman kita Rafsa Asgarianto. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah ini adalah, saya berharap ini bukan seminar yang terakhir, ini jadi seminar awal untuk seminar-seminar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dian atas sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Kompit kepada Teh Siti. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina, Bapak Dian Herdiana, SPD, serta seluruh peserta seminar IT yang hadir pada hari ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nursana selaku Ketua Kompit. Sebagai hari ini saya mewakili teman-teman untuk mengucapkan terima kasih dan selamat datang di seminar IT. Acara ini kami siapkan sebagai wadah buat teman-teman semua untuk belajar hal baru, berbagi wawasan, dan tentu saja menambah relasi di dunia teknologi. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Selamat mengikuti seminar, semoga lancar dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Siti atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki acara inti, yakni seminar ilmiah mengenai aplikasi microcontroller ESP32 pada OLED yang akan disampaikan oleh Saudara Rafsa Asgarianto dari kelas 10. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada MC dan moderator serta Bapak Dian karena telah menyambut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Rafsa. Hari ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu pengaplikasian ESP32 pada layar OLED. Pertama, izinkan saya menjabarkan tujuan dan latar belakang saya pada proyek ini. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melatih kreativitas dan keterampilan teknologi saya, serta latar belakang saya pada proyek ini adalah saya ingin menjadikan proyek-proyek selanjutnya untuk sarana belajar kita bersama. Selanjutnya, pasti ada pertanyaan pada kalian, apa itu ESP32? ESP32
adalah microcontroller buatan Ekspresif yang terkenal karena Bluetooth dan Wi-Fi bawaannya, prosesor dual core, dan perangkat keras bawaan yang membuatnya siap untuk digunakan pada proyek IoT. Apa saja komponen-komponen yang ada pada ESP32? Pertama, ada 3.3 volt regulator, gunanya untuk menstabilkan listrik dari yang awalnya, contohnya dari yang awalnya 5 volt ke 3,3 volt. Lalu ada micro USB untuk menghubungkan ESP32 pada komputer. Selanjutnya ada USB to Earth Bridge, gunanya untuk komunikasi komputer saat mengupload program kepada ESP32. Lalu ada chip ESP32 yang dimana gunanya sebagai otak ESP32. Lalu ada I/O pins, yaitu input atau output pin, gunanya untuk menghubungkan pin-pin dari komponen lain. Selanjutnya, mari kita masuk ke alat dan bawahan. Pertama, kita membutuhkan modul ESP32 Dev Kit P1. Lalu kita membutuhkan breadboard, layar OLED, kabel jumper, dan kita juga membutuhkan USB. Lalu kita membutuhkan Arduino IDE untuk memprogram. Mari kita lanjut ke langkah-langkah pembuatan. Langkah pertama, membuatlah rangkaian listrik sebagai berikut pada ESP32 board serta OLED display. Langkah kedua, colokkan micro USB ke ESP32 board. Langkah ketiga, buat program di Arduino IDE seperti ini. Langkah keempat, buka EasyGIF untuk men-split GIF menjadi frame yang terpisah. Langkah ketiga, masukkan frame-frame tersebut ke program EasyPV untuk mengubahnya menjadi RIC. Lalu langkah keempat, paste RIC ke kode yang tadi sudah ditulis. Langkah kelima, lakukan debugging untuk setiap kode untuk menemukan apakah ada error pada program. Langkah terakhir, upload program tersebut ke ESP32. Setelah semua langkah itu selesai, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja ESP32 ke OLED. Pertama, ESP32 mengambil gambar, lalu mengirim ke layar OLED, dan ESP32 cepat-cepat mengganti gambar tersebut sehingga terlihat seperti animasi. Lalu, OLED bertugas untuk menampilkan gambar yang dikirim oleh ESP32. Lalu, layar OLED menampilkan output. Selanjutnya, contoh proyek ESP32 lain. Pertama, ada step counter untuk menghitung langkah. Ada gas alert untuk memperingati ketika ada kebocoran gas. Lalu, ada relay, yang mana relay itu adalah saklar digital yang dikontrol menggunakan arus listrik. Selanjutnya, untuk sumber belajar microcontroller, pertama saya merekomendasikan Coding with Bread karena penjelasannya yang sangat simpel dan mudah untuk dipahami. Lalu untuk mengenali hardware-nya lebih jauh, saya merekomendasikan EDSP karena dia adalah orang Indonesia dan pengetahuannya terhadap ESP32 cukup luas. Selanjutnya, rencana ke depan. Proyek ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan saya dalam dunia teknologi.
Kedepannya saya ingin melakukan proyek-proyek lain. Saya ingin mengembangkan proyek ini menjadi proyek yang lebih dan lebih berguna. Saya juga berharap kalau nanti proyek ini dapat menjadi sumber belajar dan menjadi kegiatan belajar bersama kita semua. Saya juga percaya setiap ide kecil bisa menjadi inovasi yang besar. Oleh sebab itu, saya mengajak kawan-kawan yang di sini untuk ikut saya terjun ke dalam dunia teknologi. Mari kita masuk ke Q&A. Jika ada pertanyaan, boleh tanya ke saya dan saya akan menjawab sebisa saya. Silakan moderator. Sebelum masuk ke Q&A, boleh berikan tepuk tangan sebagai apresiasi. Kita akan memasuki tanya jawab. Barangkali di sini dari audiens ingin mempertanyakan hasil dari belajar Rapsa. Dipersilakan. Siap? Bertanya ya. Boleh, silakan. Bisa nggak ditunjukkan di sekarang hasil proyeknya seperti apa? Boleh, bisa. Simulasikan. Simulasikan menggunakan hardware asik. Ya, asli, Ya. asli. Karena kita ada kamera nih, kamera HP ya. Ya, Jadi bisa dipasang dan langsung bisa ditunjukkan. boleh. Saya akan mengambil peralatannya dulu. Oke, silakan. Saya izin. Mana alatnya sih? Bisa dipasang di komputer itu? Bisa. Mbak, Siti kameranya itu yang TikTok diarahkan ke tangan Rapsan. Kasih narasi coba moderator mau rasa sedang apa? Kasih tanda. Ke tangan Rapsan ya. Ini ke belakang ya ini. Tunggu sebentar karena si Rapsa lagi menyiapkan proyek yang sudah dia bawa. Kasih tahu hanya bisa dilihat di TikTok ya. Proyek ini hanya bisa dilihat di TikTok. Soalnya kamera di YouTube-nya nggak bisa ketemu. Nah, nanti di-upload di YouTube.
Untuk hasil akhirnya akan terlihat seperti ini. Untuk hasil akhirnya akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat dari layar. Aduh, di layar kurang jelas ya sepertinya ya. Boleh Nafsa perlihatkan ke para audiens hasil dari pembelajarannya. Aduh. Untuk hasilnya akan terlihat seperti ini. Sudah cukup jelas. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan bertanya. Selain bisa menampilkan gambar, dia bisa apa aja? Selain menampilkan gambar, dia bisa mengontrol suara, LED, bahkan motor. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Boleh, jangan malu-malu, silakan bertanya. Sambil menunggu pertanyaan dari para audiens, izinkan saya untuk bertanya. Kira-kira Nafsa membutuhkan berapa waktu untuk membuat ini? Sebenarnya untuk waktunya tidak terlalu lama, tapi karena saya membuatnya di sini jadi sekitar 2 hari. Karena saya juga baru pertama kali menggunakan pemrograman bahasa C++, jadi saya sedikit pusing lah. Hebat sekali ya, dalam 2 hari Nafsa bisa mengerjakan pembelajarannya dengan sangat baik. Oke, dari para audiens, adakah yang mau bertanya atau kesan-kesan setelah melihat Nafsa dalam mengerjakan tugasnya? Gimana nih kesan dan pesan dari teman-teman hasil dari pembelajaran Nafsa? Saya berapa biaya total yang dihabiskan dalam pembuatan program tersebut? Untuk biaya totalnya sekitar Rp165.000. Bisa dirinci? Bisa. Harga modul ESP32 DevKit V1 harganya sekitar Rp65.000. Harga breadboard harganya Rp6.000. Kabel jumper harganya Rp10.000. Dan layar OLED harganya cukup bervariasi dari sekitar Rp20.000 sampai Rp60.000. Apakah tidak ada pertanyaan lain? Apa motivasi kamu untuk mempelajari aplikasi microcontroller ESP32 pada OLED? Motivasi saya dalam belajar ESP32 ini karena saya kedepannya ingin belajar membuat robot yang cukup keren. Jadi baik, itu saja dari saya. Apakah audiens ya ada yang ingin bertanya sekitar yang sudah dia sampaikan? Silakan. Apa? Robotnya itu yang terdapat keren itu seperti apa? Robot yang kata saya keren. Robot yang kata saya keren itu robot yang sudah terintegrasi sama AI. Jadi robotnya itu bisa bergerak sendiri. Seperti contohnya itu robot apa ya namanya itu? Robot yang gerak sesuai garis. Ya. Apa ada pertanyaan lain?
Silakan. Itu beli bahan-bahannya di mana? Untuk beli bahan-bahannya bisa di toko Oren atau Tokopedia. Bukan endorse ya. Bukan endorse. Baik, ada pertanyaan lain tentang ISP32? Jika tidak ada, oh di online. Apakah ada yang ingin bertanya? Bapak jangan malu bertanya Jangan ya. malu. Silakan kalau ingin bertanya, silakan bertanya di komen dan saya akan menjawabnya. Lihat. Pertanyaan. Apa tuh? Donasi. Kalau bisa donasi aja, donasi gak apa-apa. Donasi di atas biar kejawab. Oh, ada. Apa tuh? Dari Silakan. Ilham King. Dari Ilham Apa King. rencana mau mengembangkan lebih lanjut nggak kira-kira? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya ingin mengembangkannya menjadi robot. Saya ingin berusaha membuat robot nanti di masa depan. Walaupun ini masih awalnya, nanti saya bercita-cita untuk membuat robot di masa depan. Ada lagi gak? Jangan malu-malu, ayo. Pertanyaan apa aja boleh? Silakan apa? Pertanyaan dari aku, apa langkah selanjutnya kamu untuk mencapai cita-cita tersebut? Langkah selanjutnya ya. Mungkin untuk langkah selanjutnya saya akan belajar listrik arus rendah. Karena saat melakukan proyek ini saya memiliki trouble di listriknya. Sama saya juga mungkin akan belajar bahasa programming C++. Soalnya saat mengerjakan ini juga bahasanya ternyata cukup sulit ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ada dari yang 15 tadi, apakah nanti suatu saat nanti ingin masuk kuliah jurusan IT. Untuk jurusan kuliah sih saya berencana untuk kuliah ya jika ada rezekinya. Tapi untuk jurusannya saya tidak akan masuk IT. Tapi saya masuk ke elektronika arus rendah. Silakan, Ibu Leni. Pengembangan alat ini berarti masih bisa digunakan untuk manfaat apa lagi? Oh, untuk manfaat apa lagi? ESP32 ini bisa dipakai untuk sektor pertanian sama apa ya namanya ya? Energi terbarukan. Soalnya contohnya ya, energi terbarukan. Panel surya. Panel surya itu biasanya dikontrol oleh microcontroller, contohnya ESP32 atau Arduino Uno. Sudah? Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya. Lagi. Silakan. Misalnya gitu, ada acara sebuah perlombaan untuk membuat robot. Apakah Anda ingin mengikutinya? Jika ada perlombaan pembuatan robot, kemungkinan saya akan mengikutinya kalau kawan-kawan saya di sini sudah bisa ikut membuat robot. Soalnya rasanya akan lebih menyenangkan gitu. Jadi solid pada teman gitu. Ya. Silakan, pertanyaan lain. Masalah saya ini dari Ayo Kanang. Bapak tertarik tidak masuk ke perusahaan Komdigi. Komdigi. Waduh, Komdigi ya. Terlalu berbahaya. Aduh. Bau MN, Komdigi ya. Iya. Aduh, saya gak yakin itu mah tuh. Kira-kira kenapa? Aduh, Kalau saya aduh, gimana ya jawabnya ya? Mungkin karena tujuannya tidak searah sama tujuan saya sih. Itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan itu. Apakah ada pertanyaan lain?
Boleh? Di masa depan kan kamu katanya mau bikin robot. Iya. Kira jenis robot apa yang mau dibikin? Robot apa yang ingin Ya, dibikin? jenisnya kayak gimana? Membantu sektor industri atau kayak rumah-rumah gitu membantu itu apa gitu? Untuk robot, nah ya. Mungkin pertama saya tidak akan fokus ke sektor industri untuk robot pertama saya. Kalau untuk proyek robot saya nanti di masa depan, mungkin saya akan membuat robot line follower dulu untuk memahami apa itu AI-nya, cara mengaplikasikan AI ke kontrolnya gimana. Kalau untuk mau di sektor apa gitu ya, mungkin saya akan fokus ke dua-duanya sih, kayak sektor industri sama sektor lainnya. Saya akan mencoba-coba dulu sampai saya cocok di salah satu sektor, lalu memfokuskan di sektor itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Setelah ini mau project apa nanti? Setelah ini, Ya. setelah ini saya ingin membuat proyek gas alert untuk mengetahui apakah ada kebocoran gas. Saya ingin belajar sensor-sensornya dulu. Iya. Makasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Boleh, apakah ada pertanyaan lain lagi? Oh iya ya. Boleh. Kira-kira tertarik tidak membuat robot humanoid? Robot humanoid ya? Iya. Waduh. Robot humanoid Iya, iya. yang seperti manusia itu bentuknya. Yang realistis. Yang realistis. Ya. Waduh. Sepertinya kalau saya memiliki kesempatan dan memiliki ilmunya juga, saya akan mencoba membuatnya ya. Karena sepertinya menarik ya buat kayak gitu. Oh iya, iya. Kira-kira itu cewek atau cowok yang isi buat? Karena ini berhubungan sama moral ya. Nanti kalau saya mempunyai kesempatan dan ilmu untuk membuatnya, saya gak bakal bikin gendernya, gak bakal bikin laki-laki sama perempuan. Karena ya resikonya itu loh, moral ya. Apa resikonya? Aduh, gimana? Mungkin kalau di sini sudah pernah tahu ya kalau teknologi itu bisa disalahgunakan ya. Contohnya jika saja saya di masa depan membuat robot humanoid bergender perempuan atau laki-laki, mungkin saja bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang dalam bahasa kerasnya itu bejat gitu. Mungkin itu saja untuk jawaban pertanyaan itu. Apa ada pertanyaan lain? Masyarakat. Wah, Itu mau nggak nanti buat misalkan ke restoran pizza buat itu animatronik mau? Buat animatronik. Hewan. animatronik ya? Iya, hewan. Waduh, sebenarnya itu sama aja kayak robot humanoid sih, tapi saya gak kepikiran sampai segitu sih. Untuk itu mah sama sih. Untuk membuat animatronik itu resikonya enggak. Saya juga masih ada rasa ya. Kalau semisalnya pelayan-pelayan pada restoran itu sudah digantikan oleh kecerdasan buatan, sepertinya itu akan mengurangi pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi sepertinya saya tidak akan membuatnya kalau memiliki ilmunya. Sudah? Ada yang nanya lagi? Silakan. Oh ya, ini kata fisika logika. Maukah Anda mengajarkan ke yang lain tentang proyek ini? Jelas mau.
karena saya itu ingin merasakan gitu kebahagiaan ketika membangun proyek bersama gitu, membuat proyek bersama, belajar bersama, ketawa bareng, ikut ke seminar-seminar, ikut dalam perlombaan-perlombaan, mendapat sertifikat atau penghargaan-penghargaan lain. Jadi saya itu pasti akan mengajarkan ke yang lain. Nah, terus ini satu lagi nih dari Ayo kan buat mengcoding itu dia makan waktunya berapa hari? Buat nge-coding ya, Iya. Makan waktunya berapa? makan waktu masih sebenarnya kalau masih dalam bentuk jam sih, tapi dipisah-pisah. Jadi satu hari itu berapa jam, hari berbeda berapa jam. Jadi kalau dalam bentuk jam itu saya mengerjakannya sekitar 6 jam sih, karena saya juga baru dalam bahasa C++ seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Boleh pertanyaan yang aneh-aneh juga, boleh? Oh, boleh. Boleh yang aneh-aneh, boleh saya jawab. Untuk pertanyaan aneh-aneh saya jawab istimewa untuk hari ini. Saya jawab semuanya. Boleh, ada pertanyaan? Ada. Silakan. Ini ada nih tadi sih baru lagi. Siapa orang yang membantu mengajarkan proyek ini? Yang membantu ya. Membantu Anda mengajarkan proyek. Pertama, ada Pak Dian karena telah menyediakan komputer untuk saya belajar. Lalu ada kakak saya yang kebetulan tahu sedikit bahasa C++. Jadi saya diajarkan di rumah oleh kakak saya. Dan sisanya yang membantu saya itu video-video YouTube sih. Jadi saya sedikit otodidak juga. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya. Kira-kira lebih tertarik untuk kalau misalnya masuk universitas nih ya. Kalau misalnya ada rezeki, kira-kira mau dapat beasiswa. Itu kira-kira mau negeri atau luar negeri kira-kira? Negeri atau luar negeri? Kalau incaran saya sih untuk universitas di dalam negeri saja, karena kalau ke luar negeri juga gak bakal diizinin juga, karena orang tua saya juga cukup overprotektif lah seperti saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Coba Mas Hamzah. Oke, silakan. Apa? Oh ya. Coba ceritain pengalaman kamu pas lagi buat itu. Pengalaman saya saat membuatnya. Saat saya membuatnya itu ada pengalaman yang cukup ngeselin sih. Saat saya membuat ESP32 ini, pada saat saya ingin menginstal Arduino IDE dan library-nya, dan saya menghubungkan ESP32 ke komputer, saya di ghosting terus sampai 10 kali ghosting sama ESP32 karena tidak muncul-muncul dalam USB-nya. Tidak muncul-muncul di COM 1, di COM 2, di COM 3, di COM 4 saya cari. Saya di ghosting terus sama ESP32. Walaupun pada akhirnya saya mengetahui alasan kenapa saya di ghosting dulu. Ternyata alasannya karena saya belum menginstal drivernya. Ternyata alasannya cukup simpel. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan, yang aneh juga Bapak. Saya akan jawab sebisa saya. Oke, silakan apa? Kenapa Anda bisa tertarik dengan adanya aplikasi microcontroller? Kenapa saya bisa tertarik ya? Karena saya itu merasa tersaingi sama teman saya di SMK.
Dia itu ikut RPL ya, jadi duluan dalam membuat mikrokontroler ini, jadi saya juga ingin mengikutinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi? Rizka, mau tanya bagaimana sih kita bisa mengatur pengembangan AI agar tetap bermanfaat bagi manusia? Bagaimana cara mengatur pengembangan AI supaya tetap bermanfaat bagi manusia. baik? Saya akan mengambil sedikit nafas untuk menjawab pertanyaan itu. Pertama, dalam pengembangan AI, kita harus tahu nih, AI itu bukan digunakan untuk hal-hal kriminal. Nyatanya sekarang banyak penggunaan AI untuk kriminal. Contohnya nih ya, contoh sederhana aja nih di kalangan sekolah. Di sini pasti ada yang pernah menggunakan AI itu memeluk orang yang kalian cintai kan. Memeluk. Lalu ada juga yang pernah nih, kayaknya pernah atau kayaknya ada di sini yang menggunakan AI untuk foto dengan idola-idolanya. Pasti ada di sini nih. Apa gitu? Jungkook ya. Lalu untuk pengembangan ini itu selain kita harus berwaspada karena dalam belajar teknologi itu benar dan baik itu abu-abu. Kadang kelihatan itu baik, kadang kelihatan itu buruk. Jadi dalam pengembangan AI ini kita harus tetap waspada agar tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Siska. Apakah ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman di sini? Silakan. Tertarik sama HP itu dari SD, SMP atau baru sekarang? Saya tertarik hal kayak gini itu dari SMP kelas 9. Saat saya baru sadar-sadar banget, ternyata Indonesia itu ketinggalan banget teknologinya sama negara-negara lain. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini dari Mas Ganyang Kuku Papa ya. Mas Ganjang buku apa lagi? Silakan. Ya, bertangga sih mengikuti komik. Ada nggak yang buat kamu kesel katanya? Betah gak sih ikut COVID? Kalau kata saya mah betah aja sih. Dan kalau yang bikin kesel itu ada juga sih yang bikin kesel. Siapa ya? Yang merasa, Siapa yang ya? merasa, yang merasa. Siapa ya? Aduh, ini pas udah tahu sih yang ngerasa sama sih siapa. Walaupun kesalnya itu bukan kesal benci ya, kesalnya itu kesal main-main aja. Terima kasih atas pertanyaannya Ganjang Kuku Papa. Apakah ada lagi? Oh iya, Mas Rapsa tertarik ke Silakan. buat bikin AI seperti ChatGPT. Buat bikin AI seperti ChatGPT. AI seperti ChatGPT ya. Atau enggak yang bisa berpikir sendiri. Kalau untuk AI seperti ChatGPT sih saya sebenarnya tidak terlalu tertarik ya. Ya. Seperti ChatGPT yang ketika kita mengajukan pertanyaan dia akan menjawabnya. Saya tidak terlalu tertarik untuk seperti itu. Kira-kira kenapa? Karena AI seperti ChatGPT itu bagaimana ya? Saingannya terlalu berat sih menurut saya. Seperti OpenAI yang membuat ChatGPT itu berita terbarunya itu menghabiskan banyak air sih untuk pendinginannya. Jadi saya kurang suka kepada sektor yang seperti itu. Iya. Dengan mikrokontroler kayak gini teh, itu sih ramah lingkungan tidak? Tergantung Anda menggunakannya sih. Tergantung. Iya. Soalnya tidak semua pembuatan mikrokontroler itu baik juga sih. Kadang ada limbahnya karena kita salah atau rusak, komponen-komponen rusak, lalu kita membuangnya itu sembarangan sih. Seperti
di Indonesia ini banyak baterai lithium yang dibuang begitu saja tanpa mengetahui bahwa itu tuh berbahaya. Jadi, apakah mikrokontroler ini bisa membahayakan lingkungan? Jawabannya tergantung cara pemakaiannya. Ada lagi? Silakan. Untuk coding kira-kira dari orang awam ya, dari sudut pandang orang awam, itu kira-kira mulai dari mana? Pertama, jika ingin belajar coding, saya masih ingat kata-kata guru informatika saya pada saat masih SMP. Beliau pernah mengatakan kalau ingin belajar coding itu belajar dululah di Scratch. Ya, di Scratch. Platform Scratch itu jika ingin belajar coding, platform Scratch itu sangat saya rekomendasikan karena masih menggunakan diagram logika. Jadi cukup untuk mengenali apa itu. Apa ada pertanyaan lagi? Silakan. Menurut Anda bagaimana cara tuning parameter kontrol agar robot bisa bergerak lagi menghindari halangan? Oh, itu dalam robot land coding ya. Kalau untuk menghindari rintangan ya, bagaimana codingnya? Bagaimana cara codingnya? Untuk cara coding land follower agar menghindari rintangan sih, sepertinya codingnya saya masih belum mengerti ya. Jadi saya tidak bisa menjawabnya. Maaf untuk hal itu. Ada pertanyaan lain? Baik, untuk para audiens, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan sekarang. Jika tidak ada, mari kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya dan terima kasih kepada Rafsa yang sudah menjawab dengan baik. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada Rafsa sebagai bentuk apresiasi dari ilmunya yang telah diberikan. Terima kasih. Terima kasih atas kawan-kawan yang sudah ikut dalam seminar ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan mohon maaf jika ada kata-kata yang menyakiti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara seminar pada hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC izin pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada yang foto ya, siapa tukang fotonya?
Baik, terima kasih sekali atas semuanya dari anak-anak COVID juga, termasuk juga partisipasi dari teman-teman yang masuk online ya di TikTok dan juga YouTube ya, YouTube Siti Nur Hasanah ya, YouTube Siti Nur Hasanah dan juga YouTube akun TikTok Siti Nur Hasanah juga. Terima kasih yang sudah berkontribusi dan kami juga ucapkan kepada Ibu Leni yang sudah membantu mensupport kegiatan ini sebagai Ibu Wakasek kesiswaan gitu ya, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusinya terus, dukungan terus terhadap komunitas belajar IT di SMA 1 Ciampel. Barangkali demikian untuk seminar ilmiah kali ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di seminar-seminar ilmiah berikutnya yang insya Allah nanti pengisinya mungkin tidak hanya Rapsat saja ya, tapi yang lainnya juga begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya di dunia nyata dan juga di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mau difoto dulu, foto dulu ya. Coba hadir dulu semua teman-temannya semua ke depan gitu. Ke depan ngomongin YouTube-nya masih online. Silakan maju ke depan. Kita ramah tamah. Ayo, silakan. Ayo, perempuan di yaudah ditutup dulu tuh, live-nya tutup dulu. Bisa disimpan ya itu? Disimpan.